wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Episode 111 Giang ngidam bekas makan Arya. Kenapa gak dihabiskan? Tanya Arya saat aku tak menghabiskan nasi ayam Hainan yang Arya sempat buatkan tadi untukku. Aku dan Arya kini sedang ada di restoran miliknya. Dan entah kenapa aku jadi tidak selera untuk makan, padahal sebelumnya aku sangat ingin dengan makanan ini. Sampai-sampai tadi kami sudah berhenti di sebuah restoran lain dan harus kembali belok kanan karena aku ingin makan ini. Tapi saat sudah dapat apa yang aku mau, hanya 2 suapan saja aku makan dan aku sudah tak lagi ingin memakannya. Enggak, udah kenyang, kataku mendorong ajak jauh makanan itu dan beralih meminum susu hamil yang juga sempat Arya buatkan untukku. Kenyang? Kenyang dari mana baru makan 2 suap gitu? Aku suapin aja ya. Mau ya? Kata Arya mengambil piringku dan mulai menyendokkan 1 suapan untukku dan ia arahkan padaku. Dengan segera aku menutup mulutku. Entah kenapa aku tidak mau meski Arya yang menyuapiku. Tapi, mataku malah berbinar saat aku melihat nasi rawon Arya yang belum habis ia makan. Mas, panggilku saat Arya kembali ingin memotong ayam Hainan di piringku. Ia mendongak dengan 1 alis yang ia bawa naik. Kenapa? Masih lapar kan? Ayo makan dulu sini. Katanya mau menyuapi aku lagi tapi aku menahan tangannya dan kembali menggeleng. Terus apa? Kamu mau apa bilang aku buatin lagi ya? Tawar Arya yang penuh perhatian. Aku tersenyum, melirik mangkuk rawon miliknya lalu aku mengedip beberapa kali, membuat wajah Arya nampak sangat bingung menatapku. Kenapa sih? Ngomong dong. Jangan bikin bingung gitu, katanya lagi yang begitu lembut. Bahkan 1 tangannya ia gunakan untuk membersihkan sudut bibirku yang mungkin belepotan. Kalau aku mau makan rawon boleh? Tanyaku disertai dengan cengiran karena aku takut Arya tak memberikannya. Arya terkekeh lalu menggeleng. Astaga, cuma karena mau rawon doang? Ya udah sebentar, aku pesen dulu ke anak-anak ya. Kamu tunggu. Enggak mas. Bukan rawon baru. Lah, terus rawon apa? Gak mungkin, kan kamu makan rawon bekas aku, tanya Arya yang kini menatapku dengan mata memicing. Aku kembali menyengir lebar lalu mengangguk pelan. Memang mau rawon bekas kamu? Gak tahu. Jadi ngiler lihat yang kamu makan. Kayaknya enak deh. Boleh ya? Mohonku dengan tangan yang mulai maju untuk mengambil mangkuk miliknya dan Arya malah menahannya. Ambil yang baru aja ya sayang. Ini bekas aku kenapa dimakan sih? Lagian ini juga isiannya udah dikit. Kan udah aku makan, kata Arya dan membuat aku kesal. Entahlah, padahal hanya perkara rawon bekas. Mampu membuat moodku anjlok seketika. Aku memasang wajah kesal. Bibirku aku buat mengerucut maju ke depan dengan pipi yang juga aku gelembungkan agar Arya tahu jika aku kesal. Nindi, panggil Arya pada salah satu stafnya dan makin membuat aku cemberut. Apalagi saat yang namanya Nindi itu sampai kemudian Arya benar-benar memesan rawon yang baru untukku. Enggak mau rawon baru, kataku kesal. Tapi Arya abaikan. Aku mencebik. Metapnya kesal lalu memilih untuk memainkan ponselku daripada aku tambah kesal. Tapi, dengan cepat Arya meraih ponselku lalu menyimpannya di saku celana miliknya. Mas, ponselku, rengeku karena ponselku ia ambil dan aku juga tidak boleh memakan rawon miliknya. Makan dulu? Kamu bawa anak kita Gia, kata Arya tegas tapi aku tetap tidak mau. Bagaimana mau makan jika yang aku ingin tidak ia berikan?
Katanya Mas mau kasih apapun yang aku mau. Tapi aku minta rawon punya Mas aja gak boleh. Bohong? Aku mengatakan itu dengan kesal. Entah kenapa rasanya jadi ingin menangis. Aku memilih untuk melipat kedua tanganku di atas meja lalu menelungkupkan wajahku di sana. Mungkin karena aku yang merajuk. Arya jadi menggeser duduknya. Yang awalnya ia duduk di depanku, kini ia duduk di sampingku, menarik tubuhku untuk jatuh dalam dekapannya dan ia usap pelan pada bagian pundakku. Kalau mau rawon udah aku pesenin lagi sama Nindi. Jangan ngambek dong. Mas mau makan rawon bekas aku. Mana kenyang, katanya tapi terlambat. Aku malah sudah menangis dan membuatnya jadi panik. Astaga Gia. Kenapa nangis? Udah dong. Mau rawon punya aku? Iya. Ya udah sini. Sini aku suapin. Tapi hapus dulu air matanya. Masa bundanya anak-anak nangis sih? Sini. Ayah suapin. Bundanya jadi cengeng ya cuma karena gak dapat rawon bekas ayah. Kata Arya mengusap air mataku saat ia sudah mengurai pelukan kami dan mengulas senyum. Aku diam. Tak menjawab apa yang Arya katana padaku. Ya mungkin karena aku terlalu kesal padanya. Aku memilih menatapnya yang kini dengan telaten menyendokkan aku kuah rawon yang ia campur dengan nasi kemudian ia ulurkan suapan itu padaku. Ayo buka mulutnya. Sini. Aku menatap sendok itu kemudian menatap Arya yang saat aku melihatnya ia mengangguk lalu tersenyum. Dengan senang hati aku menerima suapan yang Arya berikan. Hingga Nindi membawakan aku rawon yang baru, aku tetap menolak rawon itu, lebih meminta rawon yang tadi Arya makan. Campur ya pakai yang ini, mumpung kamu makannya lahap, kata Arya dan aku tetap menggeleng. Sama aja kan? Ini yang punya aku juga udah dimakan. Katanya dan aku hanya menatap mangkuk rawon yang baru itu. Mas makan dulu itu? Kalau udah baru aku mau, ucapku lirih. Mungkin karena aku habis menangis, jadi tak bisa bicara terlalu kuat. Arya ikut menatap mangkuk itu kemudian menatapku heran. Kenapa maunya malah bekas aku semua sih? Tanya Arya pelan. Aku mengedikan bahuku sekilas. Ya mana aku tahu. Aku saja bingung kok. Gak tahu. Aku maunya yang sudah bekas Mas makan. Cepet. Coba makan dulu yang di mangkuk itu baru aku mau makan lah. Gi. Menurut Arya memakan satu suap rawon di mangkuk yang baru. Dan hal itu malah membuat aku senang. Aku dengan semangat kini akan menghabiskan satu mangkuk lagi jika sudah begini. Mas, udah. Satu kali aja. Jangan banyak-banyak. Mas pesen aja lagi. Sekarang aku bisa makan sendiri kok. Kataku meraih sendok yang masih ada di tangan Arya dan menarik mangkuk rawon untuk mendekat ke arahku. Benar saja. Tidak ada rasa mual atau tak suka saat aku memakannya. Malah, aku dengan cepat menghabiskan satu mangkuk penuh rawon tanpa nasi. Aku menoleh pada Arya yang ternyata sejak tadi sudah menatapku dan membuat aku menyengir lebar. Kenapa Mas? Enggak apa. Mau nambah lagi, atau mau yang lain? Enggak. Udah kenyang. Ini susunya juga belum habis. Terus belum minum vitamin juga kan? Ya udah, minum vitamin dulu ya. Kalau kamu mau apa bilang sama Nindi tadi. Minta di take away apa gitu buat nanti di apartemen. Oke sayang, kata Arya yang malah kini sudah bangkit. Loh, Mas mau kemana? Tanyaku mendongak menatapnya yang sudah berdiri di sampingku. Mau ke belakang sebentar. Cek pembukuan. Setelah itu kita pulang. Kamu harus istirahat. Oke. Setelahnya Arya pergi meninggalkanku di meja kami yang ada di pojok dekat kasir.
Aku memilih untuk menghabiskan susu hamilku kemudian meminum vitamin yang dokter tadi resepkan untukku. Sambil menunggu Arya selesai, mungkin aku bisa berkeliling restoran Arya agar lebih tahu dan kenal dengan seluruh pegawainya. Ya hitung-hitung untuk membunuh waktu juga. Perempuan penghangat ranjang episode 112 kedatangan Hilda ke apartemen. Mas, kamu udah pulang? Kalimatku tadi terpotong saat yang masuk ke dalam apartemen Arya adalah Mama. Iya, Mama Hilda. Maaf. Tadi Gia pikir yang datang Mas Arya, kataku sopan dan melangkah mendekatinya. Aku mengulurkan tangan kembali, dan kali ini Mama menerima jabatan tangan dariku. Aku dengan cepat menyalimi Mama kemudian kembali menatapnya dengan senyum. Mari Ma, duduk dulu. Sebentar, Gia buatin minum dulu ya, kataku mempersilahkan Mama untuk duduk kemudian aku pergi ke dapur. Kabar baiknya, Mama sama sekali tidak protes dengan apa yang aku katakan dan aku lakukan. Beliau juga langsung duduk walau tidak menjawab kalimatku sama sekali. Tidak apa, bagiku dikunjungi seperti ini saja sudah cukup. Tak lama, setelah membuat secangkir teh, aku kembali dan menyuguhkan teh juga kue kering untuk Mama. Untungnya aku dan Arya semalam membuat kue-kue ini. Silahkan Ma, ini kue buatan Mas Arya. Kataku dan Mama langsung melirikku. Arya buat kue, kata Mama dan aku malah menatap Mama bingung. Aku tahu jika restoran yang Arya punya tidak ada yang tahu kecuali Bams, tapi untuk ibunya yang tidak tahu Arya pandai memasak apa tidak terlalu aneh. Iya Ma, Mas Arya yang membuatnya. Mas Arya juga masak daging kalau Mama mau makan siang di sini, kataku lagi. Aku hanya ingin berkata jujur, anaknya pandai sekali memasak. Aku saja kalah dengan keahlian Arya. Aku menyesal saat di awal kenal aku malah dengan percaya diri menyuguhkannya masakanku yang tidak seberapa itu. Oh, ini pilihan Arya sekarang? Melepas jabatannya hanya untuk memasakkan istrinya di rumah, lalu istrinya diam saja. Beruntung ya kamu dapat Arya. Aku menelan salivaku. Sekali bicara Mama ternyata pedas juga. Aku sudah biasa menghadapi yang seperti ini sebelumnya. Tapi kalau ini ibu mertuaku sendiri, yang pernah begitu baik padaku, aku harus apa? Bukan gitu, Ma. Tapi Gia dan Mas Arya, kita saling bantu. Kalau Gia gak masak yang masak itu Mas. Saya menikah dengan papanya Arya. Sampai beliau kembali ke rumah Tuhan pun, beliau tidak pernah sekalipun masuk dapur. Dan anak saya harus dapat hal itu, tanya Mama membuat aku diam tak bisa menjawab. Aku merasa pening seketika. Mual juga nyeri pada perut tiba-tiba aku rasakan. Seketika tanganku mencengkram kuat pinggir sofa yang aku duduki, mencoba menahan sakit yang ada di bawah perut juga tengkuku. Maafin Gia, Ma. Harusnya memang Gia yang ambil alih semua pekerjaan. Gia janji, Gia gak akan kasih Mas Arya buat masak lagi, kataku pelan dengan kepala yang aku tundukkan. Aku tahu aku salah. Dan aku sadar akan hal itu. Maka dari itu aku sadar dan aku mencoba untuk menghargai pendapat Mama. Nanti juga akan aku bicarakan dengan Arya soal ini. Dan lagi, kenapa kemarin kalian naik sepeda motor? Kenapa Arya tetap menolak mobil yang sudah Mama kirim lagi di basement bawah? Tanya Mama kali ini membuat aku tak paham. Mobil, tapi Mas Arya tidak punya. Saya kirimkan lagi mobilnya di bawah. Kuncinya juga belum dia ambil di resepsionis depan. Kenapa malah milih motor? Tanya Mama makin menjadi.
Dan aku makin menyesal menyarankan Arya membeli motor. Kini ibunya marah karena tahu anaknya pergi dengan sepeda motor. Gia, harusnya kamu tahu perbedaan kamu dengan keluarga Arya. Mereka pasti malu karena melihat Arya yang notabene adalah pewaris tunggal kini malah pulang pergi dengan kendaraan roda 2. Bodoh. Soal motor, itu karena kami mau buat usaha. Ma, jadi tabungan yang Mas Arya punya kita pakai meminim mungkin agar usaha kita nanti bisa. Maksudnya kamu yang pegang tabungan Arya sekarang? Tanya Mama kembali memotong kalimatku. Tadinya iya. Arya memang memintaku untuk mengurusi semua pengeluaran dan pemasukan, tapi aku menolak karena merasa belum pantas. Enggak, Ma. Masih Mas Arya yang pegang, kataku dan Mama pun hanya mengangguk. Beliau baru mencicipi teh buatanku setelah kami berbincang lama, hingga akhirnya beliau pamit pulang. Tapi, sebelum pamit tadi, Mama ada mengatakan satu kalimat pentingnya padaku. Dan kalimat itu cukup membuat aku jadi orang yang overthinking. Mama pamit pulang, salam buat Arya. Dan, jangan lupa soal apa yang tadi Mama pesan ke kamu. Paham, katanya sekali lagi mengingatkan aku soal apa yang ia katakan. Aku mengangguk pelan, yakin tak yakin memberikannya jawaban itu. Tapi kemudian, Mama sudah melangkah pergi dengan langkah pasti. Dan aku masih menatap punggung Mama yang berjalan tegap ke arah lift apartemen ini. Setelah Mama masuk ke dalam lift, aku baru kembali masuk ke dalam unit apartemen Arya. Berkali-kali aku coba menarik napas, tapi rasanya masih tetap sama, tidak tenang. Aku beralih ke dapur, membuat susu coklat sepertinya pilihan yang baik. Aku butuh sesuatu yang membuat aku rileks dan nyaman, dan sepertinya susu adalah pilihan yang tepat. Tak lama, ponselku yang ada di meja ruang tengah berdering kuat, membuat aku mengalihkan tatapanku ke sana. Dengan cepat aku melangkah, meraih ponsel itu kemudian tersenyum saat nama Arya yang terpajang di layar depan. Seketika kecemasan yang tadi aku rasa menghilang, menguap jauh dan seketika membuat lega. Astaga, aku sampai lupa. Yang mampu membuatku tenang adalah Arya. Kenapa aku repot membuat susu barusan? Mengabaikan itu, aku kembali fokus pada layar ponselku yang menampilkan nama suamiku di sana. Aku dengan cepat menggeser layar hijau lalu menempelkan ponsel itu pada telinga kananku. Ya, halo, Mas. Sapaku saat panggilan sudah tersambung. Halo sayang. Kamu mau titip sesuatu ga? Aku lagi di jalan nih. Pulang ngajar. Kamu gak ke restoran? Tanyaku sambil melangkah ke dapur. Aku tadi membuat air panas di kompor. Takut lupa. Nanti sore aja. Sekarang mau pulang dulu. Kangen sama Bunda, kata Arya yang berhasil menerbitkan senyuman di wajahku. Gombal ih. Kok gombal? Ini kangen beneran loh. Udah buruan. Mau titip ga? Aku beli jus jeruk juga nih. Biar sekalian. Katanya lagi dan aku coba mengingat apa yang aku ingin. Aku menggeleng saat aku tak tahu ingin apa. Aku juga tahu Arya tak mungkin melihatku menggeleng karena kami ada di tempat yang berbeda. Enggak pengen apa sih? Kamu pulang aja aku senang. Ini baru gombal. Aku tadi itu gak gombal loh. Ya udah. Aku beliin kamu kue aja mau ga? Aku beli yang coklat sama keju ya, tawar Arya yang selalu ingat apa yang aku suka. Boleh, cari yang baru ya. Iya Bunda. Udah kan, itu aja.
Iya. Oke, ayah jalan dulu kalau gitu. Bunda baik-baik ya, katanya malah membuat aku terharu. Huh, ayah bunda. Manis sekali bukan? Aku sangat tersentuh dengan panggilan manis itu. Iya ayah, bunda baik-baik di sini. Ayah tuh yang hati-hati di jalan. Ingat, masih ada 2 nyawa yang menunggu di rumah, kataku dan ia kembali tertawa. Setelah kalimat penuh gula tadi, akhirnya Arya menutup panggilan telepon kami. Aku menyandar pada meja di dapur, menatap lurus sambil menerawang. Saat kembali ingat apa yang tadi Mama katakan padaku, aku tidak yakin bisa mengatakan itu pada Arya nanti. Entah harus aku pendam sendiri, atau aku bagi dengan Arya, entahlah, biar nanti saja bagaimana baiknya. Untuk sekarang aku akan menenangkan diri dulu, baru kemudian berpikir apa yang baik. Perempuan Penghangat Ranjang episode 113 Surat Konspirasi dari Hilda dan Tio. Aku sedang sibuk merapikan kamar. Setelah tadi Arya sampai dan ia mandi, aku pikir ia akan istirahat lebih dulu sebelum pergi ke restoran. Tapi, panggilan Arya di ruang tamu membuat aku dengan cepat melangkah menghampirinya. Iya, Mas, ada apa sih? Tanyaku dan Arya, tanpa bicara sudah menaikkan salah satu tangannya dengan kunci yang ia tunjukkan padaku. Apa ini? Kenapa kunci mobil yang udah aku balikin ke Mama ada di sini? Tanya Arya membuat aku menatapnya dengan kening berkerut. Aku memang belum bercerita pada Arya soal ibunya yang datang kemari karena tadi Arya baru saja pulang bekerja. Tidak mungkin aku langsung menghajarnya dengan ceritaku. Pasti dia lelah dan perlu istirahat lebih dulu. Tapi soal kunci, tadi Mama bilang kunci itu masih ada di resepsionis bawah. Lalu kenapa sudah ada di unit ini sekarang? Oh itu? Mas, kita bicara dulu bisa, kataku dan Arya menarik napas dalam lalu memejamkan matanya. Melihat itu, aku jadi meringis pelan karena merasa bersalah akan apa yang ia rasakan kini. Ya udah, sini duduk, katanya yang kemudian duduk lebih dulu di sofa dan aku sedikit bisa tersenyum karena Arya tak marah padaku. Aku ambil minum sama kuenya dulu ya. Boleh, tanyaku lagi dan kini Arya menoleh padaku. Cukup lama Arya diam kemudian dia mengangguk pelan. Bawa makanan buat aku. Sama bawa es deh sekalian juga. Aku perlu yang adem kayaknya, kata Arya dan aku mengangguk patuh. Aku menyiapkan semua yang Arya mau lalu kembali dengan nampan penuh isi semua yang kami butuh untuk obrolan kecil kami. Mungkin kecil, mungkin juga besar. Kamu udah minum vitamin? Tanya Arya yang kini sibuk memainkan ponselnya lalu menoleh padaku saat aku sudah duduk di sampingnya. Udah, minum susu juga udah, jawabku dan Arya mengangguk. Tapi belum makan kan? Kenapa gak makan? Tanya Arya dan aku jadi salah tingkah. Tahu dari mana? Aku makan kok. Udah makan. Mau tipu suami? Mau anak kita kenapa-napa? Kamu cuma makan roti sama sosis aja kan? Jangankan apa yang kamu makan. Mama datang aja aku tahu, katanya yang membuat napasku tercekat. Mas tadi itu? Makan dulu. Aku suapin. Tapi Mas, soal Mama. Makan dulu. Gia. Ulang Arya dengan tegas dan aku hanya mengangguk patuh. Arya mulai menyuapi aku dengan telaten. Ia juga beberapa kali mengusap sudut bibirku, juga sesekali akan mencubit pipiku gemas. Apapun yang Mama bilang, sampai di titik komanya pun,
Kamu harus cerita sama aku. Paham, katanya dan makin sulit untuk aku tolak. Kata Mama, Mama titip salam buat kamu. Ucapku lirih tapi tak dijawab oleh Arya. Mas, beliau ibu kamu loh. Kalau nanti anak kita yang begitu sama aku gimana? Aku lagi hamil, Mas. Arya hanya mendongak sedikit dengan lirikan matanya kemudian kembali sibuk menyuapi aku. Mas, aku bicara sama kamu tapi kamu malah... Makan dulu sayang. Ada waktunya buat bahas itu nanti, kata Arya lagi dengan lembut dan aku hanya diam. Akhirnya, aku menerima suapan demi suapan dari Arya hingga nasi dan lauk di piring itu habis. Habisnya pun bukan hanya karena aku, tapi juga karena Arya yang ikut makan. Sepertinya pria itu belum makan. Abis, mau aku ambilin lagi gak buat Mas, tawarku tapi Arya menggeleng. Enggak, mau kue itu aja, kata Arya dan aku mengangguk pelan. Aku mulai memotong kue keju yang Arya beli tadi. Sempat minum sebelumnya karena aku sudah selesai makan. Bilang apa aja? Mama, tanya Arya tanpa tendeng aling-aling. Aku menoleh dan mencoba tetap tersenyum. Mengulurkan potongan kue yang sudah aku potong padanya. Biar aku suapin, kataku saat ia ingin meraih potongan kue itu dari tanganku. Jadi kapan mau bilang sama aku soal Mama? Tanya Arya yang kali ini aku tidak bisa menghindar lagi. Aku meraih tisu, membersihkan tanganku kemudian baru menatapnya. Mama gak bilang apa-apa. Cuma tadi Mama agak kesel aja sama aku. Kesel kenapa lagi? Soal yang Mas Tio bilang? Tanya Arya dan aku menggeleng. Bukan. Kamu ini jangan curigaan gitu dong. Sabar. Tadi Mama itu kesel karena aku bilang kamu buat kue kering itu. Soalnya tadi aku buatin Mama teh terus kasih kue yang kamu bikin. Kata Mama. Almarhum papa kamu aja gak pernah masuk dapur dan kamu malah masuk dapur. Masak lagi. Kesel karena itu aja sih, kataku dan lagi menyuapi Arya kue tadi. Tapi itu wajar sih. Kamu kan laki-laki. Mungkin bagi Mama kamu itu lebih cocok kerja di kantor daripada masak, sambungku menjelaskan. Itu aja, yakin? Tanya Arya dan aku mengangguk pelan. Sebenarnya ada satu hal lagi. Cuma aku belum berani mengatakannya. Khawatir Arya marah nantinya. Gia? Soal mobil bagaimana? Tanya Arya dan aku kembali menatap kunci mobil yang ada di meja. Oh itu? Mama bilang udah lama Mama kirim mobil itu. Tapi gak kamu ambil? Aku taunya tadi Mama bilang kunci itu di bawah. Tapi aku gak tahu kalau ada di sini. Ucapku menjelaskan yang sebenarnya. Paling Mama sengaja. Tapi gak akan aku pakai. Besok aku kirim pulang lagi itu mobil. Kenapa? Tanyaku cepat. Aku jadi kepikiran akan apa yang tadi Mama katakan. Soal hal yang belum bisa aku katakan pada Arya. Karena aku udah balikin. Aku gak akan pakai lagi kecuali aku beli pak uang aku sendiri. Tapi kalau Mama jadi tersinggung gimana? Tanyaku cepat. Aku hanya tak mau Arya jadi anak yang dikep buruk oleh keluarganya hanya demi aku. Tersinggung? Gia? Mama aja gak mikirin kamu. Kenapa kamu malah berpikir keras untuk perasaan Mama? Tanya Arya padaku yang kini sudah menghabiskan 1 gelas jus jeruknya. Aku menunduk, mencoba untuk merangkai kata yang pas. Mama, walau beliau orang tua, beliau juga bisa salah.
Harusnya kita yang tahu soal ini malah bantu Mama biar kita dan Mama gak berjarak lagi, Mas. Satu alis Arya terangkat naik. Agar tidak berjarak? Kita. Coba lagi deketin Mama. Minta maaf karena kesalahan kita kemarin, kataku pelan. Salah kita di mana? Tanya Arya lagi dan kini membuatku menelan selai Fakua. Mungkin karena kita mengembalikan semua yang Mama berikan. Dan mungkin karena Mas gak mau jadi pimpinan di perusahaan. Mungkin juga. Mungkin kan? Masih mungkin semua itu kan? Kamu jangan pikir aku gak tahu. Gia. Mama juga bilang hal yang gak enak sama kamu kan? Tanya Arya memotong kalimatku. Apa? Enggak kok. Mas. Mama malah minta aku buat jaga diri. Mama juga titip pesan buat kita dan Mama juga. Mau bohong lagi kamu? Kamu lupa kalau apartemen ini bisa aku lacak kamu ngapain aja? Mau tahu audio kamu dan Mama juga aku bisa. Kamu yang bilang atau aku yang cari tahu sendiri Mama bilang apa tadi sama kamu? Tanya Arya yang seketika membuat aku blank. Astaga, aku lupa soal itu. Aku lupa soal Arya yang bisa tahu ada apa saja di apartemen ini walau aku tidak bercerita. Dan dengan sepenuh keberanian yang sebenarnya aku tidak berani, aku mengangkat kepalaku, mencoba untuk tetap tenang dengan satu tangan memegangi perutku. Mama minta kita jangan. Jangan apa? Gia, tanya Arya menuntut membuat aku semakin susah menelan salivaku dan memejamkan mata. Mama bilang kalau aku jangan hamil dulu, kataku susah payah. Bahkan aku sempat terbata. Alasannya? Tanya Arya dan aku menggeleng pelan. Mama cuma bilang itu. Dan kasih aku ini, kataku memberi Arya sebuah surat dari Mama. Apa ini? Tanya Arya lagi. Nadanya berubah dingin. Entah. Aku belum membukanya. Tanpa tunggu tanggapan dariku lagi, Arya segera membuka amplop itu dan membaca isi dari surat yang ada di dalamnya. Aku baru tahu isinya surat. Mama mau main-main sama kita. Maksudnya? Tanyaku tak paham. Enggak ada. Kamu turutin aja maunya Mama. Aku bakal atur semuanya sama Bams. Mas, ini gak Ayah kan? Aku gak mau dia kenapa-napa, kataku memegangi perutku yang masih rata. Arya tersenyum lalu menggeleng yakin. Aku yang jamin. Ini cuma hal kecil. Ini cuma permainan Tio aja. Aku juga gak mau anak aku dapat warisan dari mereka. Aku masih mampu kasih anak aku makan, kata Arya lalu mendekapku. Mulai sekarang, kalau Mama datang kamu telpon aku. Paham? Iya, Mas. Perempuan penghangat ranjang episode 114 tak sengaja bertemu Arsy di mall. Bagaimana jika kalian melihat suami kalian sendiri asik dan akrab dengan para gadis-gadis? Aku sih tidak tahu perasaan apa ini, tapi rasanya seperti kesal saja, marah, tidak suka hingga ingin menangis. Ini untuk kali pertama aku melihat Arya dekat dengan wanita lain setelah menikah. Meski aku tahu dan aku pun ikut, tetap saja rasanya aneh. Bu, ini tadi Pak Arya minta saya antar ini buat Ibu. Aku mendongak saat melihat ada yang bicara padaku. Seorang pria yang mungkin seumuran denganku. Oh, terima kasih. Tapi panggil Gia saja. Sepertinya kita seumuran, kataku dan pria itu. Tapi ia malah menggaruk tengkuknya pelan.
Gimana ya, Bu? Meski seumuran, tapi Ibu kan istri Pak Bos. Gak sopan kalau saya panggil nama saja. Iya juga. Bisa dipikir macam-macam nanti oleh orang lain. Apalagi gosip itu makin mudah disebar luas, kan? Jika tidak tahu yang sebenarnya bagaimana, orang-orang pasti akan mudah percaya. Ya sudah, senyamannya saja, kataku pada akhirnya. Pria yang aku tahu bernama Benny itu mengangguk lalu pamit undur diri. Aku ada di tempat yang sama dengan kemarin, di mana bangku yang biasa Arya tempati. Pojok dekat kasir. Sesekali aku melihat Arya yang juga melirikku. Aku tahu ia hanya fokus padaku dan juga pekerjaannya, tapi saat melihat gadis di sekitarnya menatap Arya dengan tatapan kagum, aku malah dibuat tidak nyaman. Apa mereka suka? Arya, gumamku sendiri yang kembali mulai overthinking. Aku menggeleng pelan, mencoba untuk tidak berpikir buruk. Tapi baru saja aku ingin mengabaikan pemandangan di depanku. Untuk pertama kali aku merasa mual yang teramat sangat. Aku dengan cepat membekap mulutku sendiri, kemudian bangkit dengan terburu-buru hingga menghasilkan suara gesekan yang kuat pada kursiku. Aku tahu semua orang kini menatapku, tapi aku juga tidak bisa peduli soal itu dulu. Jangankan tentang pandangan orang, soal ponsel dan laptop yang aku tinggal begitu saja di mejaku pun, aku tidak peduli. Yang kini ada di otakku adalah kamar mandi, toilet di mana saja asal aku cepat dapat mengeluarkan apa yang harus aku kelurahan. Gia, kenapa? Tanya Arya dari belakangku sambil berteriak. Aku tidak menjawab. Menjawab? Jangankan menjawab, menoleh pun tidak. Aku tidak bisa merespon Arya dulu sebelum aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Gejolak mual di perutku makin menjadi, hingga aku tak lagi kuat. Sampai aku masuk ke dalam toilet dan segera memuntahkan isi perutku tanpa menutup pintu bilik kamar mandi dengan cepat. Aku mendengar petugas wanita menahan Arya di pintu masuk toilet. Tapi yang tadi itu istri saya yakin dia butuh bantuan. Itu suara Arya. Aku tahu itu tapi aku diam. Napasku belum stabil, kepalaku pening dan aku belum cukup kuat untuk segera keluar, karena mualnya masih aku rasakan. Huek, sekali lagi aku memuntahkan yang hanya air saja. Entah, mungkin ini yang dinamakan bawaan hamil. Padahal tadi pagi tidak begini, tiba-tiba saja aku jadi merasa mual. Baby, kamu oke ga? Aku gak bisa masuk nih. Aku panggil Nindinya. Minta tolong temenin kamu, tanya Arya dari luar tapi aku sama sekali tidak bisa menjawab. Hingga beberapa menit kemudian, ketukan di bilikku terdengar, membuat aku mendongak dan menatap kosong pintu kayu itu. Bu Gia, ini Bu Gia, kan? Saya Nindi. Diminta Pak Arya buat jagain ibu. Ibu, baik-baik saja kan? Tanya gadis yang biasa Arya mintai bantuan. Aku mengusap sudut bibirku, membawa rambutku ke belakang lalu menunduk sekali lagi. Iya Nin, saya baik-baik saja. Tunggu sebentar ya. Saya belum bisa bangun, kataku dengan suara serak. Baik Bu. Bapak menunggu di luar, katanya lagi dan aku mengangguk. Mengangguk walau aku tahu jika Nindi tak akan bisa melihatnya. Iya, jawabku sebisanya saja. Tak lama, setelah aku bisa mengendalikan diri, aku mulai bangkit dan keluar perlahan. Dengan sigap Nindi membantuku, meraih tubuhku dan memapahku untuk ke wastafel.
Ibu, hamil muda? Tanya Nindi setelah aku selesai mencuci tangan juga membersihkan bibirku. Aku mengangguk dengan senyum. Baru 4 jalan 5 minggu, jawabku dan aku malah jadi bingung karena melihat ekspresi Nindi yang berubah. Nin, kenapa? Tanyaku sedikit mengguncang tangannya agar kembali fokus. Tadi ia malah melamun. Maaf Bu. Enggak kok, Bu. Enggak apa-apa, katanya yang langsung jadi gelagapan. Udah, Bu, mari saya bantu lagi. Bapak di luar nungguin. Pasti khawatir banget, kata Nindi dan aku mengangguk lagi. Aku keluar dibantu Nindi meski aku sudah bilang aku bisa. Tapi karena Nindi bilang itu perintah Arya, aku jadi hanya bisa menurut saja. Sayang, kamu enggak apa-apa? Pulang aja ya, istirahat ya, kata Arya yang baru saja melihatku keluar dari toilet. Ia sudah langsung menyerbuku dengan kalimat panjangnya. Aku tersenyum dan terkekeh. Ia langsung merangkulku, mengambil alih aku dari rangkulan Nindi. Nin, makasih ya, kamu boleh kerja lagi. Biar Gia sama saya. Baik Pak. Mari Bu, pamitnya sopan. Terima kasih Nindi, kataku saat ia pergi. Jadi, tadi kenapa? Mual. Sekarang gimana? Oke ga? Atau masih mual? Tanya Arya dan aku hanya tersenyum. Satu-satu. Aku gak bisa jawabnya. Iya, aku mual. Dan sekarang udah enggak lagi. Tapi, bisa kita pulang aja ga? Aku kayaknya mau rebahan aja, kataku dan Arya mengangguk cepat. Ya udah. Ayo. Sebentar. Kamu masih kuat jalan ke resto ambil tas atau mau tunggu sini? Tanya Arya yang melihat jarak restoran dan toilet cukup jauh. Sebenarnya tidak jauh. Hanya 2 blok toko di mall ini. Tapi dengan kondisi aku yang seperti ini, mungkin Arya khawatir. Aku bisa kok. Pegangin aja ya, kataku dan Arya mengangguk. Aku dituntun Arya kembali ke restoran. Kami hanya mengambil tas kami kemudian pamit untuk pulang. Di perjalanan pulang, kami tidak sengaja bertemu Vina dan Vino. Ingat 2 anak itu? Itu keponakan Arya, anak dari Kak Arsi dan juga Mas Tio. Tante Gia, Om Arya, teriak anak itu membuat kami berbalik badan dan tersenyum. Aku melihat Kak Arsi di belakang kedua anak itu, kemudian menoleh pada Arya yang aku tahu ia rindu ponakannya, rindu kakaknya. Yuk, kamu gak ada masalah sama Kak Arsi? Suaminya yang punya masalah sama kamu, bapaknya yang punya masalah sama kamu, bukan kakak kamu, bukan ponakan kamu. Gih, samperin, kataku pada Arya lembut. Tidak menolak seperti dengan mama, Arya mau menemui ponakan juga kakaknya. Bahkan, di depan umum Arya tak canggung memeluk kakaknya sambil terharu walau tak menangis. Gia, panggil Kak Arsi dan aku mengangguk. Aku ikut memeluk Kak Arsi lalu bergantian pada ponakannya, Vina dan Vino. Kalian ngapain di sini? Bukannya Mama bilang kalian udah pindah kota? Tanya Kak Arsi membuat aku dan Arya saling pandang kemudian tersenyum. Nanti kami jelaskan, kata Arya dan aku hanya tersenyum saat Kak Arsi menatapku bingung. Perempuan penghangat ranjang episode 115 ajakan bercinta Arya di pinggir jalan. Aku dan Arya akhirnya pulang. Setelah obrolan panjang antara kami dan Kak Arsi selesai dan menghabiskan waktu 1 jam lebih. Kamu mau makan gak? Ini udah jam makan.
biar sekalian aja kita makan di luar, kata Arya dan aku mengangguk. Belinya aja di luar, tapi makan di apartemen ya, kataku dan Arya pun menyanggupi. Setelah Arya memasangkan aku helm seperti biasa, Arya segera melajukan kendaraan roda duanya di jalan raya, pelan tapi pasti. Aku yang akan seperti biasa memeluk Arya, menyandarkan kepalaku di punggungnya lalu menikmati semilir angin yang menerpa kami selama perjalanan. Doain usaha aku biar cepet maju ya, kata Arya tiba-tiba yang membuat aku membuka mata saat sedang asik menikmati angin malam. Iya, aku doain. Kamu gak tanya kenapa aku pengen usaha aku cepet maju? Tanya Arya dan itu berhasil membuat aku tertarik akan topik yang akan kami bahas sebentar lagi. Aku menarik kepalaku, merubahnya jadi menumpukan daguku di pundaknya lalu menatapnya lewat pantulan kaca spion motor. Kenapa? Tanyaku dan ia pun tersenyum. Alasan pertama tentu mau beli mobil buat kamu. Gak baik kita pulang malam begini naik motor. Bisa masuk angin nanti istri aku yang cantik ini. Bagus kalau punya mobilnya sebelum anak kita lahir. Kan jadi gak susah kamu nanti bawa perut besar. Tapi kalau pas dia udah lahir, ya enggak apa. Jadi anak kita gak masuk angin juga naik motor kayak kita, katanya dan aku terkekeh pelan. Lalu alasan kedua, tanyaku dan Arya lebih dulu berhenti karena lampu lalu lintas berubah merah. Alasan kedua, kata Arya yang melepas kedua tangannya dari stang motor dan memeluk tanganku yang ada di pinggangnya. Alasan kedua itu tentu Mama. Aku cuma gak mau kalau Mama lama-lama di peralatan sama Tio, Kak Arsi, dan ponakan aku. Itu juga jadi alasan aku. Aku tersenyum. Tadi kami pun sempat membahas ini dengan Kak Arsi. Walau kami tidak mengatakan secara terang-terangan jika suaminya berkhianat. Bukan tidak mau, kami hanya tidak punya bukti. Mungkin belum. Kalau begitu, aku doakan supaya semua rencanamu berhasil. Usahamu sukses dan kau kembali lagi berbaikan dengan Mama. Oke, kataku dan dia tertawa pelan. Kami kembali melaju saat lampu hijau menyala. Arya membelokkan motornya cukup jauh dari lokasi kami pulang. Tapi yang aku ingat ini adalah tempat yang kami jadikan momen saat memulai hidup baru. Ya, nasi goreng persimpangan. Enggak apa kan makan ini? Tanya Arya saat motornya berhasil parkir di antara motor yang lainnya dan aku tersenyum untuk menjawab pertanyaannya. Kepalaku menggeleng. Tentu tidak apa. Kebetulan aku ingin nasi goreng kambingnya. Enggak apa. Yang harusnya tanya itu aku. Enggak apa aku pesan nasi goreng kambing, tanyaku dan Arya malah kembali tertawa pelan. Aku pikir kamu mau makan bekas aku lagi. Sekarang udah pesan sendiri, tanya Arya dan aku mulai mencebik. Mumpung aku enggak mual. Mas, boleh ya? Tapi tetap sih. Kalau aku pengen punya kamu nanti, kita tuker, kataku dan menyengir di akhir kalimat. Maunya anak aku kok aneh-aneh sih? Tanya Arya dan aku mengedikan bahuku acuh. Entah, nyatanya begitu, balasku dan Arya hanya bisa menggeleng. Arya melangkah mendekati gerobak nasi goreng dan mulai memesan, sedangkan aku menunggu di dekat sepeda motor kami. Tak lama, Arya kembali dengan kursi plastik, yang aku tidak tahu ia dapat dari mana. Duduk, jangan berdiri, kata Arya meletakkan kursi itu di depanku. Bukannya di sini lesehan? Kok ada kursi? Tanyaku melempar pandangan ke seluruh arah untuk melihat di mana ada meja dengan kursi. Meski begitu aku tetap tidak menemukannya.
Lihat apa? Gak akan ketemu. Ini si bapak yang kasih. Dia tahu kamu hamil. Aku sudah lebih dulu duduk. Karena ditarik Arya lalu ia bantu aku duduk di kursi itu. Kok tahu aku hamil? Kamu bilang sama si bapak itu? Mas, tanyaku dan Arya menggeleng. Enggak. Katanya dia lihat kita di rumah sakit waktu periksa. Kebetulan dia antar anaknya juga yang lagi hamil. Jawab Arya sambil mengeluarkan rokok yang ada di saku jaketnya dan dengan cepat sudah meletakkan rokok itu di antara bibirnya. Mau rokokan? Jauhan Gih, kataku saat melihatnya mulai mendekatkan korek pada ujung rokok yang sudah siap ia nyalakan. Ah, lupa. Gak jadi, kata Arya melempar rokok utuh di mulutnya kemudian memasukkan lagi korek yang sempat ia keluarkan. Loh, kok enggak jadi? Boleh kok. Tapi jauh-jauh. Aku kan lagi hamil, kataku dan ia menggeleng. Mending gak rokokan daripada jauh sama kamu, katanya sambil mengusap pelan puncak kepalaku. Lihat, dia bicara begitu saja. Pipiku kembali panas. Aduh Gia, kamu serius sudah jadi bucin ya sekarang? Karena antrian nasi goreng ini cukup panjang, aku dan Arya menunggu agak lama. Dan selama menunggu, kami banyak membahas soal apa saja. Bahkan, kami membahas soal restoran Nusantara yang akan segera kami buka. Kata Arya, mungkin bulan ini kami akan sibuk. Dan saat aku menawarkan diri untuk membantu, Arya memintaku untuk bekerja di balik layar. Di balik layar gimana maksud? Mas, tanyaku yang sejak tadi asik memainkan tangannya. Ya di balik layar. Yang pasang iklan cari karyawan. Pasang iklan kalau resto kita mau buka. Semua pekerjaan yang gak butuh tenaga besar tapi andilnya besar. Gimana? Boleh? Aku jadi ada kegiatan juga kan? Soalnya di apartemen, cuci piring aja gak boleh, ucapku dan Arya hanya tersenyum. Enggak boleh itu karena aku gak mau kamu capek. Jadi tolong dipahami. Oke? Oke suami. Apa sih yang enggak Gia lakuin buat Mas Arya? Kataku dan Ai malah menatapku dengan sebelah alisnya terangkat. Oh, apa aku salah bicara? Mas, aku salah ngomong ya? Tanyaku karena Arya masih menatapku begitu. Arya menggeleng lalu mengusap pipiku dengan ibu jarinya yang hanya. Enggak. Tadi kamu bilang, apa sih yang enggak kamu lakuin buat aku? Iya, kan? Tanya Arya dan aku mengangguk. Iya. Terus? Ya udah. Pulang dari sini. Kita makan aku mau pijet ya. Pijet aja. Boleh. Iya pijet. Tapi ada plusnya. Bisiknya di akhir kalimat membuatku mendongak dan menatapnya dengan pipi yang kembali panas. Mas, didengar orang nanti. Enggak akan. Mau gak? Udah lama loh enggak diservis, katanya dan aku mulai gelagapan. Ah, Arya mah bikin spot jantungnya gak nanggung-nanggung. Iya sih sudah lama kita tidak melakukan itu. Tapi apa harus segamblang ini bicaranya? Gia, panggilnya membuat aku dengan cepat mendongak. Enggak usah pijet juga gak apa. Asal aku dikasih buat tengok anak aku ya, pintanya lagi dan berhasil membuat degupan di jantungku kembali kuat. Aku menoleh kanan dan kiri, menatap sekitar. Sekiranya aman aku mengangguk dan tersenyum. Tapi nanti aja bahasnya lagi. Sekarang malu, kataku dan dia mengerti akan hal itu. Arya memang tidak membahas.
Tapi tangannya tetap mengusap puncak kepalaku hingga turun sampai di tengkuk. Tahu tidak? Ia mengusap begitu saja. Aku sudah dibuat merinding. Apalagi nanti saat di apartemen. Bisa jadi aku tidak akan makan nasi goreng lebih dulu. Bisa jadi aku yang lebih dulu ia makan. Jangan dibayangkan Gia. Jangan. Bersambung. Jika channel ini ditutup, kalian dapat melanjutkan cerita ini di channel kami satu lagi. Kalian bisa lihat di channel unggulan kami. Subscribe dari sekarang. Klik di pojok kanan atas pada video ini. Terima kasih.